Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu yang ada di bawah. Karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Wanda Arianti Putri dari Stikes Wijaya Husada, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan postural drainase. Sebelum kita melakukan tindakannya, apa sih itu fisioterapi dada dan apa sih itu drainase? Fisioterapi adalah suatu cara atau bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi suatu organ tubuh dengan manual seperti massage atau pijitan. Nah, fisioterapi dada itu sendiri adalah salah satu daripada fisioterapi yang sangat berguna bagi penderita penyakit respirasi, baik yang bersifat akut maupun yang bersifat kronis. Dengan menggunakan teknik postural drainase, clapping hand, dan vibrasi yang berguna untuk mengalirkan dahak dari saluran yang lebih kecil ke saluran yang lebih besar, sehingga dahak mudah untuk dikeluarkan. Tujuan fisioterapi dada yang pertama, mengembalikan dan memelihara fungsi otot-otot pernafasan. Yang kedua, membantu membersihkan sekret dari saluran pernafasan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penumpukan sputum atau sekret di dalam paru-paru. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pernafasan dengan ekspansi paru. Apa saja yang bisa dilakukan fisioterapi dada? Yang pertama, pasien yang memiliki produksi sekret meningkat. Yang kedua, pasien neurologi dengan gangguan menelan atau batuk. Yang ketiga, pasien dengan pneumonia. Yang keempat, pasien dengan abses paru. Tindakan fisioterapi dada tidak dianjurkan sama sekali pada seseorang yang memiliki gagal jantung. Kedua, patah tulang iga atau luka baru bekas operasi. Yang ketiga, tumor paru yang kemungkinan menjadi ganas. Yang keempat, status asmatikus. Yang kelima, infeksi paru berat. Yang keenam, efusi pleura dan edema paru. Yang ketujuh, tensio pneumotoraks. Sekarang mari kita melakukan tindakan. Ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Pertama, saya akan info konsen dulu dan memperkenalkan alat. Di sini ada pengalas, ada bengkok, ada stetoskop, ada waslap, dan juga ada handscoon, serta air hangat. Pagi Bu, saya perawat Wanda Arianti Putri dari Stikes Wijaya Husada Bogor, yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada gunanya untuk mengeluarkan dahak secara manual. Waktunya kisaran 20-25 menit. Apakah Ibu mengizinkan? Iya, mengizinkan. Apakah betul saudari bernama Febrianti Nurul Amelia, usia 9 tahun? Iya, benar. Baik Bu, saya izin mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Tindakan pertama kita akan melakukan pengecekan sputum pada anak. Permisi ya Dek. Tarik nafas. Bisa. Tarik nafas. Bisa. Tarik nafas. Apabila ada sputum, maka suara paru-paru akan terdengar rongki. Bila sputum berada di bawah, maka letak kepala harus berada di bawah paru-paru. Jika posisi sputum berada di samping paru-paru pasien atau dada pasien, maka posisikan pasien atau memeluk guling. Apabila sputumnya berada di bagian depan paru-paru bagian bawah, maka posisikan kepala pasien lebih rendah dari dada. Pasang pengalas pada pasien. Maaf ya Dek. Dan letakkan bengkok di bawah, di dekat pasien, di bawah dagu pasien. Maaf ya Dek. Anjurkan anak meminum air hangat terlebih dahulu.
Bila posisinya terlentang, maka kita akan melakukan teknik clapping hands atau menepuk paru-paru pasien atau dada pasien 3-5 menit waktunya yang berada di bagian yang ada sekutumnya. Maaf ya, Dek. Lakukan teknik ini 2-3 menit atau sampai pasien batuk. Tadi mau batuk terlebih dahulu atau tidak? Sekarang kita akan melakukan teknik vibrasi pada anak. Saat anak nafas, kita akan menggetarkan dadanya. Maaf ya, Dek ya, nafas dilakukan selama 2-3 menit. Tadi mau batuk. Lakukan tindakan yang sama hingga lendir bersih. Lalu kita rapikan alat. Oke deh ya. Saya akan izin mencuci tangan sebentar ya, Bu. Adek, suster sudah selesai melakukan tindakan. Apakah ada yang merasa lebih nyaman? Iya. Apakah selama suster melakukan tindakan ada yang merasakan sakit? Tidak. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada pada anak Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik Bu, saya akan kembali bertugas. Apabila Ibu membutuhkan bantuan saya atau perawat yang lain, Ibu dapat memencet bel di dekat tempat tidur anak Ibu, atau memanggil bantuan saya atau perawat yang lain di ruang perawat ya Bu. Saya permisi ya Bu. Kembali lagi bersama saya Wanda Arianti Putri dari Stikes Wijaya Husada Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan tindakan suction. Tapi sebelum kita melaksanakan tindakannya, apa sih suction itu? Suction adalah suatu cara untuk mengeluarkan lendir atau sekret dari saluran pernafasan menggunakan selang suction ataupun kateter suction yang dimasukkan melalui hidung ataupun mulut masuk sampai bagian faring ataupun trakea. Tujuan dilakukan tindakan suction yang pertama itu adalah untuk memelihara saluran pernafasan agar tetap bersih. Yang kedua diharapkan supaya oksigen dapat terpenuhi dengan jalan nafas yang adekuat. Yang ketiga agar mendapatkan sampel sekret untuk tujuan diagnosa. Siapa saja yang dilakukan tindakan suction? Yang pertama, seseorang yang memiliki sekret yang amat sangat banyak dan kental, mana dia sendiri sulit untuk mengeluarkannya. Yang kedua, pasien yang tidak bisa batuk karena kelumpuhan pada otot pernafasan. Yang ketiga, bayi atau anak di umur 2 tahun. Yang keempat, pasien kurang responsif atau koma. Tindakan suction tidak dapat dilakukan pada pasien yang pertama, pasien dengan stridor. Yang kedua, pasien dengan kekurangan cairan cerebrospinal. Yang ketiga, pasien dengan postpneumonektomi dan ophthalmotomi yang baru. Saat melakukan tindakan suction, kita harus memperhatikan ukuran selang suction yang digunakan. Untuk ukuran bayi, ukurannya 6-8. Untuk anak-anak, ukuran 8-10. Dan untuk dewasa, ukurannya 10-16. Dan kita juga harus memperhatikan tekanan pada mesin suction. Tekanan suction pada anak bayi yaitu 60-80, untuk anak-anak 80-100, dan untuk dewasa 100-150. Sekarang mari kita melakukan tindakan. Di sini saya akan melakukan tindakan suction, lalu akan memperkenalkan alat dan mencuci tangan. Di sini pertama ada box instrumen. Di dalamnya terdiri dari 2 kom, satu untuk larutan NaCl, satunya lagi untuk aqua bides. Di sini ada pengalas. Di sini ada kedua bengkok. Di sini ada selang suction, ada mesin suction, ada larutan NaCl, ada stetoskop dan juga handscone. Selamat pagi Bu, saya perawat Anda Rianti Putri dari Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya bertugas dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Saya akan melakukan
melakukan suction gunanya untuk membersihkan jalan nafas pada anak ibu, untuk mengambil lendir-lendir yang ada dalam paru-parunya ataupun hidungnya. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu mengizinkan? Ya, boleh. Baik Bu, saya permisi mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Selamat pagi Adek. Adek, kakak akan melakukan tindakan pengisapan lendir. Adek posisinya sudah lebih nyaman seperti ini atau mau diubah lagi posisinya? Mau diubah, sus. Baik, maaf ya Dek ya. Ini sih Dek, kakak akan memakaikan alas. Ya. Maaf ya, boleh diangkat sedikit dagunya. Oke. Lalu kita memakai handscoon. Lalu membuka box instrumen dan menaruh bengkok di dekat pasien. Maaf ya Dek ya. Lalu kita memasang selang suction ke mesin suction. Tuang larutan NaCl ke dalam kom. Nah, lalu kita memasang tekanan pada mesin suction. Untuk anak-anak itu tekanannya 95 sampai 115. Apabila kita tidak menekan, selang suction akan mengisap. Tapi apabila kita menekan, selang suction akan menutup dan berhenti mengisap. Selanjutnya kita akan masukkan selang suction ke dalam hidung pasien. Untuk anak, kedalamannya itu 3 sampai 5 cm. Maaf ya Dek ya. Sambil diputar-putar. Lakukan selama 10 sampai 15 detik. Terus apabila sekretnya ini berlendir, maka kita belas lagi menggunakan NaCl. Dan lakukan pengisapan kembali selama 10 sampai 15 detik. Lakukan selama 3 menit secara berulang-ulang supaya tidak terjadinya hipoksia pada anak. Kita matikan mesin suction terlebih dahulu. Kita matikan dan mencabut selang suction dari mesin suction. Ya. Lalu kita membereskan alat-alat. Ini Dek. Ini Dek ya. Sebentar ya Bu. Apakah Ade merasa lebih nyaman? Iya. Apakah selama saya melakukan tindakan Ade merasa sakit atau nyeri? Tidak, sus. Baik. Ibu, Ya. saya sudah melakukan tindakan
Suction, tujuannya yang tadi untuk menghisap lendir yang berada di hidung dan paru-paru anak ibu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Tidak, sus. Baik bu, saya akan melanjutkan tugas saya. Jika ibu membutuhkan saya atau perawat yang lain, ibu dapat memencet bel di dekat tempat tidur anak ibu atau memanggil saya dan perawat yang lain di ruang perawat ya bu ya. Ya sus. Permisi, mari. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya sendiri masih dalam tahapan belajar. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.